Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa TV Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Allah telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan untuk terus menambah ketaatan kita kepadanya. Kita tidak lupa bersalawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para pemirsa TV Allah muliakan, pada Ustaz menjawab pada pagi ini kita akan berbicara tentang hadis-hadis bermasalah. Itulah tema kita pada Ustaz menjawab pagi ini, hadis-hadis bermasalah. Kita perlu mengangkat tema ini karena sudah semakin dekat kita dengan bulan Ramadan, dan tentu saja pada bulan Ramadan kita akan banyak mendengar ceramah-ceramah agama yang disampaikan oleh para tengku-tengku, ustaz-ustaz ya, yang kebanyakan dari hadis-hadis yang disampaikan oleh tengku-tengku dan ustaz-ustaz itu ya, ternyata tidak bersumber kepada kitab-kitab hadis dan juga belum jelas kesahihannya. Di antaranya misalnya ada beberapa hadis yang disampaikan saat momen Ramadan. Misalnya satu hadis yang berbunyi, ini hadis disebutkan oleh seorang penulis kitab bernama Ahmad Syakir Al-Khawbawi dalam kitab beliau Durratun Nasihin. Jadi hadis itu berbunyi, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala niran. Ini pada setiap tiba bulan Ramadan, pada hari-hari pertama itu senantiasa disampaikan hadis ini. Jadi barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Nah, hadis ini tidak tersebut dalam kitab-kitab hadis. Padahal kita baru bisa menyampaikan sebuah hadis kalau kita sudah pastikan hadis itu tersebut dalam kitab-kitab hadis dan juga kita sudah tahu kesahihannya. Berbeda misalnya kalau kita baca kitab-kitab yang sudah jelas ya, sumber-sumbernya, misalnya kitab Al-Adhkar tulisan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kemudian kitab Riyadhus Shalihin juga tulisan beliau, dan kitab Matan Arba'in. Al-Imam An-Nawawi itu langsung menyebutkan sumber kitab hadis yang beliau kutip. Apakah itu Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, ya, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Sunan Ad-Darimi, Sahih Ibnu Khibban, Sahih Ibnu Khuzaimah, dan seterusnya. Jadi kalau kita baca kitab-kitab tulisan Imam Nawawi, khususnya bidang hadis, ya, maka beliau akan menyebutkan sumber dari hadis-hadis yang beliau kutip itu dari kitab-kitab hadis, dan juga beliau sebutkan status hadis itu. Apakah hadis itu sahih, apakah hadis itu dhaif, ataukah palsu. Nah, makanya seorang cendekiawan dari Syria, yaitu Dr. Sa'id Hawa, menyebutkan dalam kitab beliau Jundullah Thaqafatan wa Akhlaqan, ya, beliau merekomendasi kita untuk mengambil rujukan kepada 3 kitab hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi itu. Itulah tadi kita sudah sebut, Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar, dan Matan Arba'in. Dalam kitab beliau itu, yaitu tulisan Sa'id Hawa dalam kitab Jundullah Thaqafatan wa Akhlaqan, halaman 108, beliau mengatakan, wal haddul adna alladhi nushiru bihi min kulli ma dhukira huwa Riyadhus Shalihin wal adhkar illa li'amilin la yajidu waqtan fatakfihi al-arba'un an-nawawiyah faman hasala ar-riyadha wal adhkara fala shakka annahu hasala qadran jayyidan min as-sunnah thumma falyuhawil ay yastazid. Nah, kata Dr. Sa'id Hawa, batasan minimal, syarat yang paling minimal
yang bisa kami berikan kepada setiap orang yang ingin mengambil sebagai rujukan adalah, pertama adalah kitab Riyadhus Shalihin. Yang kedua kitab Azkar. Ya, ada beliau rekomendasikan dua kitab ini, Riyadhus Shalihin dan Al-Azkar, illa li'amil la yajidu waqtan, kecuali bagi aktivis yang tidak punya waktu banyak. Fatakfihi al-arba'un an-nawawiyah, maka cukup baginya untuk mengkaji kitab Arba'in an-Nawawiyah tulisan Imam Nawawi juga. Faman hasala ar-riyadha wal adhkara fala syakka annahu hasala qadran jayyidan min as-sunnah. Maka siapa saja yang telah berhasil menguasai kitab Riyadhus Shalihin dan kitab Al-Adhkar, maka tidak diragukan lagi dia telah mendapatkan kemampuan yang bagus di dalam hadis. Thumma falyuhawil ayastazid, maka silakan kemudian dia menambah. Nah, para pemirsa yang Allah muliakan, jadi apabila kita merujuk kepada tiga kitab ini, sudah pasti hadis-hadisnya tidak bermasalah. Hadis-hadisnya jelas sumbernya dan statusnya. Tapi apabila kita melihat dalam kitab-kitab rujukan kebanyakan para da'i, para ustadz, para tengku saat momen-momen Ramadan, tentu saja maka kitab ini belum jelas sumbernya, dari kitab hadis yang mana beliau kutip, kemudian juga status hadisnya bagaimana. Ini kitab yang sangat populer ya, menjadi pegangan para penceramah, para da'i, para ustadz, para tengku. Itulah kitab Durratun Nasihin, tulisan Uthman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi. Beliau ini hidup pada abad ke-13 Hijriah, min ulama'il qarni tsalits asyra al-Hijri. Ya, beliau termasuk ulama abad ke-13 Hijriah. Nah, kitab ini ya, menyebut teks hadis tapi tidak menyebut sumber dari mana teks itu diambil. Ya. Di antaranya adalah hadis yang kita sebutkan pada awal tadi. Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa saja yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Nah, Syekh Al-Khawbawi tidak menyebutkan. Beliau mengambilnya dari sumber apa? Nah, dari kitab hadis mana? Nah, apalagi menyebut status hadis. Beliau tidak menyebutnya. Ada juga banyak hadis-hadis yang lainnya yang berkaitan dengan bulan Ramadan yang statusnya apabila kita mengambil dari kitab-kitab hadis, maka tidak kita temukan sumbernya di sana. Malah kebanyakan ahli-ahli hadis menilai hadis itu kategorinya adalah maudhu atau palsu. Di antaranya misalnya satu hadis yang sangat populer yang statusnya adalah palsu. Ya, yang bunyinya adalah al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar talil Qur'an wa hafizul lisan wa mud'imul ji'an was-sha'imina fi syahri Ramadan. Surga itu merindukan 4 jenis manusia. Yang pertama adalah pembaca Al-Quran, yang kedua adalah orang yang menjaga lidahnya, kemudian yang berikutnya adalah mut'imul ji'an, orang yang beri makan kepada orang-orang yang lapar. Dan yang terakhir adalah as-sha'imina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, hadis ini palsu ya. Kita boleh lihat di dalam kitab-kitab yang mengutip hadis-hadis palsu. Misalnya kitab ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, yaitu kitab Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu, atau yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Al-La'ali Al-Masnu'ah fil Ahadith Al-Mawdu'ah. Nah, di kitab-kitab itu kita akan temukan hadis ini, karena hadis ini termasuk ke dalam hadis palsu. Jadi kita sering mendengar para penceramah menyampaikan hadis ini ya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, katanya, surga itu merindukan 4 jenis manusia. Ya, pembaca Al-Quran, orang yang menjaga lidahnya, orang yang memberikan makanan kepada yang lapar, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, karena penceramah ini tidak mengerti ya ilmu hadis, maka dia sembarang aja mengutip dari kitab-kitab apapun. Nah, padahal sebenarnya syarat minimal yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin mengutip
hadis dari sebuah kitab, dia harus memastikan apakah hadis itu ada sumbernya, dan yang kedua adalah apakah hadis itu jelas statusnya, sahihnya, hasannya, atau dhaifnya. Seperti misalnya kitab tulisan Al-Imam An-Nawawi yang 3 tadi. Kalau kitab Imam Nawawi yang 3 ini, itu jelas disebut sumbernya dan statusnya. Ya, nanti kita akan contohkan beberapa contoh hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya, sehingga kita bisa lebih yakin bahwa hadis yang disampaikan itu memang benar-benar dari Rasulullah Muhammad SAW. Baik, para pemirsa TV Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.